Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Arpani Bae. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini anak-anak sekalian, kami sajikan dengan cara yang mudah. Yang penting Anda penuh perhatian dan seksama dalam mengikuti penjelasan-penjelasan dari kami. Sebelum acaranya kita lanjutkan, ada lebih baik Anda berikan komen, like, dan berikan subscribe, serta jangan lupa loncengnya dihidupkan, agar bisa mengetahui dan mendapatkan video-video pembelajaran yang terbaru dari kami. Sekarang kita akan mulai dengan perbandingan senilai. Nah, kita lihat pada tabel ini misalnya harga satu pisang goreng 500. Berarti kita akan menghitung 2 pisang goreng 1000. Kemudian 5 pisang goreng 2500. Kalau kita punya uang 4000, berapa pisang goreng? Tentulah 4000 dibagi 500. Berarti 8. Kalau kita punya duit 4500, kita bagi 500 dapat 92 artinya. Kalau kita punya duit 6000, berarti kita mendapatkan pisang goreng 12 buah. Nah, selanjutnya kita lihat, perhatikan perbandingan 5 pisang dan 2 pisang dengan harga 5 pisang dan 2 pisang. Kita lihat pisangnya 5 berbanding 2. Sedangkan harganya 2500 berbanding 1000. Kalau ini kita sederhanakan, ternyata hasilnya 5 berbanding 2. Berarti perbandingan pisang dengan perbandingan harga itu sama. Nah, maka perbandingan ini karena perbandingan ini sama dengan perbandingan ini, jadi perbandingan pisang dengan harganya itu sama, ya. Jadi perbandingan banyak pisang sama dengan perbandingan harga pisang. Sehingga perbandingan seperti inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Artinya nilainya sama. Selanjutnya kita lihat kasus-kasus yang lain. Contoh 1. 2 orang siswa bisa membawa 14 buku. Kalau 8 orang siswa, berapa buku yang bisa dibawa? Nah, ini kita bisa dibuat tabel lagi seperti ini. 2 orang siswa 14 buku. Kalau 4 siswa 28 buku. Nah, kalau dia 8 siswa, ini 4 28, ya. 2 14, 4 28, berarti tinggal dikalikan 2, ya. Ya. Kalikan 2 28, dikalikan 2 56. Atau bisa kita pakai, kalau 2 itu 14, kalau dia 8 itu adalah X, maka nilai X adalah 8/2 kali 14. Nah, kita lihat berapa? 56. Jadi 8 siswa bisa membawa 56 buku. Atau kita pakai cara lain yang seperti ini. Tinggal nanti Anda milih mana Anda yang mengerti. Mau pakai tabel tadi, mau pakai yang per-peran, atau mau pakai yang ini. Tadi dalam persoalannya 2 orang anak bisa membawa 14 buku. Maka ya, satu anak atau satu siswa itu bisa membawa
Kalau 2 anak 14, berarti 1 anak 7. Nah, kalau 8 anak, 8 siswa, berarti tinggal 7 dikali 8. Jawabnya juga 56. Bisa diikuti ya. Mudah ini, tidak susah ya. Yang penting ya mengerti dan memahami dari maksud soal. Nah, jadi 8 siswa bisa membawa 56 buku. Nah, selanjutnya, contoh yang berikutnya. Seorang pekerja mendapatkan upah Rp48.000 jika ia bekerja 4 jam. Berapa upah yang dia dapatkan jika bekerjanya 9 jam? Ya, kita cari upah 1 jam dulu. 4 jam katanya 48.000. Berarti 1 jam adalah 48.000 dibagi 4. Sama dengan 12. Upah 9 jam tinggal 12.000 dikali 9. Berikutnya, harga 5 kg gula pasir Rp65.000. Berapa harga 8 kg gula pasir? Jawab, harga 1 kg gula pasir 65.000 dibagi 5. Berarti 13.000. Jadi harga 8 kg gula pasir tinggal kita kalikan 13.000 dikali 8. Sama dengan Rp117.000. Jadi harga 8 kg gula pasir adalah Rp117.000. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda mengerjakan soal ini untuk menguji kemampuanmu. Apakah Anda memahami atau belum permasalahan perbandingan senilai ini. Nah, selanjutnya kita lihat perbandingan berbalik nilai. Kita lihat masalahnya. Lia mempunyai 12 donat. Ia ingin membagikan donatnya kepada teman-temannya. Kemudian lihat tabel. Ini tabelnya. Donatnya 12. Kalau dibagikan kepada 2 orang, maka masing-masing mendapat 6. Kalau dibagikan kepada 3 orang, berarti 12 bagi 3, 4. Kalau diberikan kepada 4 orang, 12 bagi 4 berarti 3. Kalau donatnya masing-masing mendapat 2, berarti yang dibagi 6 orang. Kalau masing-masing donatnya dapat 1, maka yang dibagi berarti 12 orang. Jadi kalau dibagikan 12 orang, masing-masing 1. Nah, sekarang kita lihat perbandingan banyaknya donat dengan banyaknya orang. 2/3. Kalau tadi dibagi 2, nah, maka dia 6. Kalau dibagikan kepada 3, maka donatnya 4. Maka dia 6 berbanding 4 dalam perbandingannya. Jika kita sederhanakan, maka 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Maka perbandingan ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena di sini banyaknya orang 2/3, sementara di sini 3/2. Perbandingannya terbalik. Semakin banyak yang dibagi, dia pembagiannya akan semakin kecil. Dibagi 3, dia nanti akan dapat 4 ya. Kalau dibagi 2, dia akan dapat 6. Kalau dibagikan kepada 1 orang, maka tadi dia akan dapat 12 ya. Semakin sedikit orang, semakin banyak bagiannya. Semakin banyak orang, semakin dikit bagiannya. Maka dia dikatakan berbalik nilai. Nah, contoh permasalahan lain. Sebungkus permen akan dibagikan kepada 6 orang dan masing-masing orang mendapatkan 15 permen. Jika permen tersebut dibagikan kepada 10 orang, maka berapa permen yang akan didapatkan tiap orang?
kita menyelesaikan ini bisa menggunakan tabel. Bisa juga kita pakai perhitungan seperti ini. Sebenarnya berapa banyak permen yang ada di dalam kantong ya. Jadi banyaknya permen itu sebenarnya karena ketika dibagikan kepada 6 orang, dia dapat 15. Berarti permen itu adalah 6 kali 15. Berarti ada 90 permen. Nah 90 permen jika dibagikan kepada 10 orang, berarti 90 itu dibagi 10. Berarti masing-masing dapat 9 permen. Contoh yang berikutnya. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jadi 15 tukang ini bekerja ya selama 20 hari baru selesai. Nah, ternyata tukang yang datang hanya 12 orang. Jadi dari 15 orang tukang yang datang hanya 12. Yang 3-nya tidak datang. Entah kemana. Pertanyaannya berapa lama mereka akan menyelesaikan borongan itu. Maka jawabnya sama seperti tadi, kita cari dulu banyaknya pekerjaan itu. Kalau 15 orang dia 20 hari. Berarti banyaknya pekerjaan itu 15 kali 20. Berarti 300 pekerjaan. Nah 300 pekerjaan ini harus dibagi orang 12. Maka dia 300 dibagi 12. Maka dia akan selesai dalam 25 hari. Atau 5 hari lebih lambat dari rencana. Nah, jadi pekerjaannya akan selesai dalam 25 hari. Nah, permasalahan berikutnya. Perkiraan pemborong dapat menyelesaikan suatu gedung dalam 40 hari. Dengan pekerja 48 orang. Setelah 10 hari, pekerjaan berhenti selama 6 hari karena kekurangan material. Jumlah pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu adalah berapa? Nah, sama seperti tadi. Ini sebenarnya gedung ini 40 hari selama 40 hari dengan 48 orang. Jadi kalau kita cari dulu banyaknya pekerjaan berarti 40 dikali 48. Ada 1920 pekerjaan. Setelah 10 hari, dia bekerja 10 hari, berarti pekerjaannya sudah selesai 10 kali 48. Ya. Berarti pekerjaan yang selesai, ini pekerjaan yang sudah dikerjakan selama 10 hari itu 48 kali 10, maka 480. Nah, sisanya masih ada 1440. Tinggal dikurangkan lagi nih. Jadi, sisanya 1440. Nah, sedangkan sisa hari harusnya 40 hari. Tapi sudah dikerjakan 10 hari, kemudian berhenti 6 hari. Berarti sudah terlewatkan 16 hari. Berarti sisa waktu yang tersedia sekarang hanya 24 hari. Nah, banyaknya pekerjaan yang 1440 ini akan dikerjakan selama 24 hari. Maka hitung-hitungannya berapa orang? Ya. Maka hitungannya adalah 1440 ini dibagi 24. Maka pekerja yang diperlukan adalah 60 pekerja. Nah, tapi sudah ada di sini 48 pekerja. Sedangkan pekerja yang dibutuhkan 60. Berarti harus ditambah berapa? Berarti tambahannya adalah 60 dikurang 48. Berarti 12 orang yang harus ditambah. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya ya kita harus menguji kemampuan Anda. Apakah Anda memahami atau belum pelajaran ini? Nah, silakan untuk menjawab soal-soal ini. Kamu ulang-ulang lagi videonya jika Anda belum mengerti. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini.
Mudah-mudahan pelajaran ini dan video ini bisa memberi manfaat kepada Anda. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.